teman-teman semua, saya akan mempresentasikan materi PKN bab 6 yang berjudul Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nama saya Sarah Valentina Huta Barat, saya berasal dari Akuntansi Keuangan Publik 2B dengan dosen pengampu Bapak Edwin Fauzi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat ataupun penduduk dalam suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa demos kratein atau demos kratos, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat yang berkuasa, pemerintahan oleh rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur penegak demokrasi. Yang pertama itu negara hukum. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta penjaminan hak asasi manusia. Yang kedua, masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi rakyat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara dan pemerintahan. Yang ketiga, infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan ataupun kelompok kepentingan. Selanjutnya, ada model-model demokrasi. Model-model demokrasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang sangklek. Yang kedua, demokrasi terpimpin, yaitu pemerintahan yang sangat mempercayai pemimpinnya. Namun, pemimpin tersebut menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat, demokrasi partisipasi, yaitu pemerintahan yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Yang kelima, demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat. Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara dibedakan atas demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang Perdana Menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Sedangkan dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Yang selanjutnya, konsep demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Ini berarti, yang pertama, sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia atau Pancasila. Yang kedua,
Demokrasi Indonesia adalah transformasi Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila. Yang ketiga, merupakan konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan ataupun politik. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi telah dapat dipahami dan dihayati sesuai dengan nilai-nilai falsafah Pancasila. Pelaksanaan demokrasi merupakan pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan. Selanjutnya, pengertian demokrasi Pancasila. Yang pertama, menurut Profesor Dardiji Darmodihardojo, Sarjana Hukum, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Andus Notonagoro, Sarjana Hukum, demokrasi Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, aspek demokrasi Pancasila. Yang pertama, aspek material, yaitu dari segi isi ataupun substansi. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan dioleh integrasikan sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Kita bisa lihat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Yang kedua, aspek formal. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan demokrasi politik yang dicerminkan oleh sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama itu demokrasi universal. 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan tertentu di antara warga negara. Yang selanjutnya, demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Masa demokrasi di Indonesia dibagi 4, yaitu pertama, masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Masa di mana Indonesia baru saja terbebas dari konflik wilayah dengan pemerintahan Belanda dan mendapatkan kedaulatan. Dan digunakannya UUDS 1950 untuk menggantikan sementara UUD 1945. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Setelah adanya dekret Presiden 1959, karena beberapa hal, maka Soekarno memutuskan untuk mengembalikan UUD 1945 dan menetapkan demokrasi terpimpin, di mana Soekarno yang mengendalikan pemerintahan pusat. Yang ketiga, pemerintahan demokrasi Pancasila era Orde Baru 1966 sampai 1998. Mulailah sejarah masa demokrasi Pancasila, namun terdapat sedikit penyimpangan akibat salah mengerti hakikat sila keempat, sehingga menganggap Pancasila hanya mengutamakan lembaga eksekutif. Selanjutnya, Pancasila era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Di era ini terjadi penyempurnaan dari peraturan yang dianggap tidak demokrasi, dengan meningkatkan peranan lembaga negara dan pembagian kekuasaan lebih merata. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama, pentingnya demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
Sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami ketatanegaraan. Seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 dari Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 dan akhirnya telah berhasil mengamandemenkan UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ada 10 pilar demokrasi Pancasila, yaitu 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. 6. Demokrasi dengan HAM. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.